Halo teman-teman, selamat pagi semuanya ya. Bagi yang masih baru bangun, oke, di sini sambil masak ya. Ini saya sambil motong tempe. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Yang sudah nonton videonya juga terima kasih karena ini sambil kerja ya. Jadi hari ini jadwalnya juga lumayan sibuk ya, karena jemput anak, antar jemput anak, dan juga harus ada swimming lesson untuk anak saya. Jadi persiapannya harus lebih awal ya. Well, di sini saya mau membahas, kan aku udah bilang stop curhat taruh kontreng, tiwas dilalap habis. Oke, tidak ada jadi masalah ya. Benernya boleh kok curhat, tapi akan dilihat dulu dong fase Anda curhatnya itu bagian apa, mau curhat masalah apa ya. Kalau masalahnya jelas, masalah kontrak kerja, ini kan nggak bisa dicurhatkan, Rek, ya kan? Kalau kita bicara tentang kontrak kerja itu kan jelas ya. Jadi teman-teman sendiri juga harus tahu dong ya, karena ini kebutuhan masing-masing ya, kebutuhan individu itu tidak bisa sama. Aku nggak bisa ngomong ya kan, kalau apa namanya kamu harus begini. Kalau kita ngikuti aturan ya kaku ya, yang namanya aturan itu kan kaku nih, yang namanya aturan itu kan mati. Yang tidak mati apa sih? Kemanusiaannya ya kan, manusianya kan yang nggak mati ya. Kalau kita ngomong perasaan, aturan karo perasaan ya dua hal yang berbeda. Podo karo pas aku ngomong stop galang dana kanggo bocah sakit, kalian apa? Netizen bilang apa? Kontre nggak punya hati, kontre nggak punya nurani lah. Karena memang secara aturan yang saya bahas aturannya ora oleh. Tapi kan netizen nggak setuju, ya kan? Netizen ngamuk-ngamuk, ngelok-ngelok nih kontre nggak punya hati lah, kontre nggak punya naluri, nggak punya kemanusiaan. Ya itu dua hal yang berbeda ya kan. Ya memang kontreng dianggap seperti itu is fine, tidak ada masalah bagi saya karena ya nggak ada ruginya. Nah terus ini masalah dipekerjakan di wihara bagaimana? 3 kali sudah tidak ada yang finish kontrak, rekodnya tidak baik, atau katakan kamu sudah pernah diputus kontrak lebih dari 2 kali. Oke, di sini ada beberapa kategori yang mau saya jelaskan kepada teman-teman ya. Kamu diputus kontrak 3 kali, apakah sudah pasti visamu nanti tidak bisa turun? Belum tentu juga. Wong diputus kontrak 1 kali aja ada kok visanya yang nggak bisa turun. Sopo ngomong. Ada juga yang sudah diputus kontrak 3 kali, aplikasi keempat juga diloloskan, juga nggak ada yang tahu ya kan. Intinya bejo-bejan, tinggal kamunya bagaimana memberikan kronologi yang kamu alami. Itu kan sebenarnya. Nah, di sini kalau berdasarkan kontrak kerja, bekerja di wihara ya memang gak oleh, dan kamu tahu gitu kan, kamu tahu. Nah, ini ada yang waktu saya viral itu, salah satu mbak telepon saya, seneng banget dia, dukung saya katanya. Majikannya di Amerika pun juga nonton YouTube saya. Katanya, wah, gue ho tai tama, gue kei ho ge wo. Nah, itu majikan Hongkong, dia berada di Amerika. Majikannya di Amerika, mbaknya ini dipekerjakan juga di tempat sembahyangan kayak wihara juga, dan gajinya 6.000, tapi dia nggak pernah libur, dia nggak boleh libur. Jadi 6.000 itu sudah pausai. Nah, dia 6 tahun, Rek. Dia bertahan 6 tahun. Dia yo meneng ae gak ngomong-ngomong. Karena sebenarnya nek kowe gak ngomong ya ora nek wong ngerti lah. Cuman kan kalau kamu ngomong-ngomong jadi banyak orang yang tahu, kamu curhat jadi banyak orang yang tahu. Tapi ya ora salah jenenge wong curhat. Kalau di sini kan perbedaannya, kamu sudah pernah bekerja di Hongkong, kamu tahu isi kontrak kerja, kamu yo paham bahwa iki melanggar peraturan. Nah kembali lagi kan, butuhmu apa? Aku yang malah harus takon ngono. Kalau tanya solusinya ya, kamu ketakutan ketahuan imigrasi ya sebaiknya, karena memang pelaporan itu tidak hanya dari pihak-pihak tertentu, tidak hanya dari dirimu sendiri, bisa jadi dari orang lain juga. Nah jadi lebih berhati-hati juga kalau memang Anda dipekerjakan seperti ini. Cuma kalau kamu kondisinya seperti ini, Mbak, ada beberapa kategori, 3 kategori yang membolehkan pekerja itu memutus kontrak langsung dengan tanpa memberi pemberitahuan dan ganti rugi. Salah satunya yaitu tadi, dipekerjakan tidak sesuai kontrak itu tadi. Terus mbaknya ini karena dari Indonesia dan masih potongan, akhirnya bingung ya kan, akhirnya bingung.
Terus agennya juga menyatakan suruh bertahan teman-teman organisasi. Aku nggak ngerti teman organisasi mana yang kamu ajak bicara, ya. Aku nggak ngerti itu teman organisasi mana yang kamu ajak bicara terus terang. Karena kalau Anda tahu dipekerjakan tidak sesuai kontrak, ya kan, dan itu tidak boleh, ya jelas neng majikanmu. Bekerja di wihara ini tidak boleh karena kontrak saya sebagai PRTA. Jadi kalau kamu menginginkan saya bekerja di wihara, harusnya kamu alamatnya juga sama. Nah, berhubung ini seperti ini, bisa ndak kita itu saling kerjasama untuk memberikan keterangan. Akhirnya tidak dibutuhkan pekerja ini dikarenakan ternyata ada masalah lain atau bagaimana lah. Nek kamu langsung melaporkan majikanmu juga boleh, oleh wae, sah-sah saja, ya kan. Kamu menuntut melaporkan majikanmu ya sah-sah saja, karena kamu memang benar-benar itu di luar kontrak dan kamu menolak. Tapi kalau bisa dibikin solusi perdamaian ya bisa-bisa saja. Tapi kalau memang nurani kamu nggak terima, ya lapor aja ke KJRI. Bisa lapor ke KJRI, kemudian biar KJRI menegur majikanmu melalui agenmu. Nah, resikonya ya mesti awakmu diterminate karena kamu nggak mau melanjutkan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak. Nah, di sini kan artinya kamu harus memberikan bukti-bukti dan data-data yang kamu miliki, ya. Contohnya, kapan kamu mengajukan negosiasi dengan majikanmu bahwa kamu menyatakan, Mbok, saya tidak bisa bekerja di luar kontrak. Li ko hai am ke, oh ya teng yu cho hai li ko地址，因為本身勞工處或者入境處係唔可以嘅。我哋個合同寫住係呢度一定要喺呢度做嘢。咁如果我唔喺度做嘢，我做嘢喺第二度嘅話，係唔啱。如果被人發現咗，係會罰錢，同埋我都會坐監. Nah, kalimat ini sudah pernah saya bagikan. Tapi apa? Videoku pernah kalian tonton? Enggak kan? Videoku kalian abaikan loh. Videoku kalian anggap lelucon, bukan? Terus ngapain kalian cari saya? Makanya kenapa aku ngomong jangan curhat ke kontreng, pasti dilalap habis. Karena yang nggak butuh curhatan. Dan video saya, konten saya nggak membutuhkan untuk mengisi orang curhatan. Karena kalian curhatan, saya cuma mendengarkan. Solusi pun nggak ada. Masalah itu boleh kamu curhat, tapi kamu juga harus memikirkan solusinya. Karena yang kamu pikir kalau kamu curhatan, kamu hanya memikirkan fokus masalahnya dan kamu melupakan solusinya. Kamu hanya mengalihkan isu itu sendiri dan kamu lupa dengan masalahmu sesaat, tapi sebenarnya masalahmu belum selesai. Kenapa? Kalian memilih curhat, ya itu hak kalian. Hidup itu pilihan, gitu loh. Tapi kalau kamu mencari saya, artinya kamu sudah mencari solusi. Dan solusi saya ya tetap sama. Pilihan dewe, wong urip-uripmu dewe. Aku masa akan nentokne uripmu, nggak bisa. Kerja yang butuh duit kalian, yang butuh pekerjaan kalian. Kalau kalian kehilangan pekerjaan, ya kalian yang rugi. Kalau kalian ketangkap juga kalian sendiri, bukan saya. Ya, jadi kalau kemarin ada juga yang komen, tak pikir Mbak Kontreng itu pahlawannya BMI. Aku pengen nemui, kok aku ra ditahan. Lah aku iki sopo lah, kenapa aku harus menahan kamu kalau kamu sudah sampai dari Satin sampai ke Kowloon, kamu tak terusin. Saya ada di Jongchao, Mbak. Kamu nggak mau ke Jongchao? Entong, le lautai. Logikanya jalan ndak di sini. Jadi kalau channel saya ini mengajak kalian berpikir, kalian malas, yo kalian nggak mau melihat channel saya. Yang kalian ada adalah Kontreng isone nesu-nesu tok. Kontreng itu temperamen. Kontreng itu nggak bisa diajak ngomong. Ya ora masalah, ora pengen ngomong, ngarepnya apa? Ya, suka-suka dong ya. Silahkan, semuanya itu pilihan ya. Anda mau berlanjut monggo, tidak juga tidak ada masalah. Masalah Anda nanti keluar dari situ, kemudian visa Anda diloloskan atau tidak, itu kembali lagi kepada Anda. Cukup tidak bukti yang Anda berikan,
Dan bagaimana hubungan Anda dengan majikan Anda yang sekarang maupun yang sebelumnya. Karena kita tidak tahu alasan kamu kemarin nggak finish kontrak selama 3 kali itu apa. Ya toh. Terus yang kali ini, kalau kali ini kan jelas kamu dipekerjakan tidak sesuai kontrak dan kamu menyatakan bahwa kamu tidak mau melanggar peraturan oleh pemerintah Hong Kong yang melanggar kontrak kerja yang notabene ini adalah kriminal. Sampaikan itu. Jadi kamu nggak salah kalau seperti itu gitu loh. Dan kita akhirnya menyetujui untuk tidak melanjutkan kontrak. Majikan menyetujui dan kamu menyetujui. Atau dengan cara lain karena takutnya majikan nanti juga kena masalah, pakai aja solusi yang berdamai, ya kan? Berdamainya apa? Kamu ngomong ke majikanmu bahwa alamatnya diganti, ataukah memang kalau bisa bahwa ya wes kita sama-sama tidak melanjutkan kontrak karena apa? Karena di rumah ternyata pembantu lamanya masih dibutuhkan dan lain sebagainya. Bisa banyak solusi, cuman I don't know, ya kan? Karena saya nggak tahu majikanmu bisa atau enggak, kamu mampu atau tidak mengambil keputusan itu. Karena memutus kontrak itu gampang, setelah Anda diputus kontrak ataupun Anda memutus kontrak, itu yang susah. Susahnya apa? Kehilangan pekerjaan, kehilangan duit, ya kehilangan kesempatan. Karena kamu karena kamu harus mengulang lagi dari nol, ya kan? Kalau kamu sanggup, it's fine. Kalau kamu nggak sanggup, ya lanjutkan, atau kamu diam saja, atau lanjutkan curhatmu ke tempat orang lain yang mampu mendengarkan kamu karena kamu tidak butuh solusi. Sekali lagi, terima kasih menghubungi saya baik via WA maupun inbox, tetapi sekali lagi, curhatan tanpa solusi itu pembodohan.